Halo, apa kabar pemirsa? Menemani akhir pekan Anda, Sinpo Dunia Sepekan hadir dengan sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, adu mulut terjadi antar Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Yang tadinya mereka akan menyepakati penambangan mineral tanah jarang sebagai bagian upaya mengakhiri perang dengan Rusia. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih berakhir ricuh. You don't have the cards right now. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Pertemuan sedianya akan membahas perjanjian mineral tanah langka Ukraina dan upaya mengakhiri perang. But you're either going to make a deal or we're out. Usai pertemuan, Trump mengatakan lewat media sosial bahwa perjanjian mineral batal. Kata Trump, Zelensky tak menghormati Amerika dan tak siap untuk mencapai perdamaian. Pertemuan yang disaksikan langsung puluhan wartawan Amerika dan Ukraina berubah panas pada menit ke-40 setelah Zelensky mengangkat invasi Rusia terhadap Crimea pada 2014. Wapres JD Vance langsung menuduh Zelensky tengah melakukan yang disebutnya tur propaganda. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? Zelensky meninggalkan Gedung Putih tak lama setelah pertemuan dan jumpa pers yang tadinya dijadwalkan akhirnya batal. Sebelum menuju Gedung Putih, Zelensky bertemu dengan sejumlah senator baik dari Partai Republik maupun dari Partai Demokrat. Tak sedikit dari wakil rakyat AS ini mengantisipasi akan terjadi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Ukraina terkait perjanjian mineral langka Ukraina. Perjanjian ini mengatur pengelolaan dan kepemilikan bersama dana rekonstruksi pasca perang bagi Ukraina. Ukraina akan alokasikan separuh pemasukan dari sumber kekayaan alaminya untuk dana ini. Trump menyebut perjanjian mineral ini hal yang bisa mendukung proses pasca perang saat negara-negara Eropa mengirim pasukan pemelihara perdamaian ke Ukraina begitu perangnya dengan Rusia berakhir. I was hoping that this minerals deal, which would be transformative in the relationship, would go over well. I talked to Zelensky this morning. Don't take the bait. Trump belakangan meningkatkan tekanan pada Ukraina untuk mengakhiri perang dan sempat menuduh bahwa Kiev memulai konflik. Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari tahun 2022. Pemerintahnya melakukan negosiasi langsung dengan Ukraina tanpa keterlibatan Kiev atau sekutu-sekutu Eropa, membalikan kebijakan AS di bawah pendahulunya Joe Biden. Lewat media sosial, Zelensky berterima kasih kepada Trump dan bangsa Amerika. Kata Zelensky, Ukraina perlu perdamaian yang adil dan berkelanjutan dan pemerintahnya terus bekerja untuk mencapai hal tersebut. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Friedrich Merz calon terkuat kanselir baru setelah partainya memenangkan suara terbanyak dalam pemilu Jerman, telah mengingatkan bahwa Amerika Serikat tak banyak peduli soal nasib Eropa. Lalu apa maknanya bagi hubungan Amerika Serikat dengan negara berekonomi terbesar di Eropa ini? Selengkapnya berikut ini. Perang Ukraina dengan Rusia ikut mendominasi pemilu di Jerman yang dimenangkan Partai Konservatif Moderat Kristen Demokrat. Ich wünsche mir, dass die neue Regierung weiterhin Waffen liefert an die Ukraine, dass sie gemeinsam mit den europäischen Staaten dafür sorgt, dass ein großes Gegengewicht zu Russland und jetzt auch zu Trump entwickelt wird. Di bawah Donald Trump, Amerika Serikat mengubah kebijakannya terhadap Ukraina, termasuk menyalahkan pemerintah Kiev atas pecahnya perang. Dalam pidato kemenangannya, pemimpin Kristen Demokrat Friedrich Merz mengatakan bahwa pemerintah Trump tak peduli terhadap Eropa. Ist klar, dass wir Europäer jetzt sehr schnell handlungsfähig sein müssen, dass die Europäer auch sehr schnell ihre eigene Verteidigungsfähigkeit organisieren müssen. Das ist ein Thema, das absolute Priorität hat in den nächsten Wochen. Merz tetap mendukung hubungan kuat antara AS dengan Eropa, tapi sikapnya menunjukkan perubahan signifikan opini di benua tersebut, menurut analis. We are, as Germany, shocked by the end of the, and utterly unprepared for the end of the Pax Americana, the end of America providing security for Europe. And we now find ourselves in a difficult position to organize the transition away from US being the leading provider of security
to a more European-driven approach, not just to Ukraine, but to organizing our own self-defense. But Merz has said he's willing to lead on that, and let's see whether we are able to step up. Tapi untuk bisa menanggung sendiri pertahanan, pemerintah Jerman harus beralih kebijakan fiskal. He can agree to joint debt on the European level, which the Conservatives always hated. And he can agree to seizing Russian force assets, which has not been done so far, but should be done soon. He has talked about the UK and France having to extend the nuclear umbrella to Germany as a possible pathway. Kristen Demokrat Jerman meraih hampir 29% suara, sehingga harus membentuk pemerintah koalisi. Satu lagi perkembangan yang juga mendapat perhatian luas adalah perolehan suara dari partai ultra kanan Alternative für Deutschland, alternatif bagi Jerman AfD. Partai ini memperoleh 20% lebih suara dan memiliki kursi terbanyak kedua di Bundestag atau parlemen Jerman. Tapi karena kesepakatan informal partai-partai besar Jerman, AfD tak diajak berkoalisi. Hal yang sempat mengundang kritikan dari Amerika Serikat. Wir halten diese Blockadehaltung für undemokratisch. Sie können nicht Millionen von Wählern per se ausschließen. Selain isu pertahanan, pembatasan migrasi dan pemulihan ekonomi Jerman juga menjadi prioritas pemerintahan baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, PBB mengkhawatirkan terjadinya eskalasi baru dalam konflik di Timur Tengah dengan ofensi militer Israel ke tepi barat bagian utara, di mana Israel kembali menyebut bahwa operasi kontra terorisme, tapi warga Palestina khawatir karena tidak diperbolehkan untuk kembali ke rumah mereka. Di saat jalur Gaza relatif lengang, pergerakan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat memicu kekhawatiran baru. But the Israeli government seems to be using this hiatus in the fighting in Gaza to turn its attention to the West Bank and is beginning to pursue some of the same strategies there. Menurut pantauan PBB dan pemerintah Israel, sekitar 40.000 warga Palestina di tepi barat telah mengungsi setelah tank-tank Israel memasuki wilayah Jenin, Tulkarem, dan wilayah lainnya. What we are doing in what you call West Bank and we call Judea and Samaria is defending our security. It's military operations taking place there against terrorists and no other objectives but this one. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan tentara Israel akan bertahan di posisi sedikitnya selama setahun, sementara puluhan warga yang mengungsi dilarang kembali. Ini menguatkan kekhawatiran warga Palestina bahwa wilayah mereka tengah dianeksasi. It is possible that instead of sort of seeing a formal annexation, we instead will continue to see Israel engaging in this sort of creeping annexation, increased militarization, displacement of Palestinians from communities in the West Bank. You know, I've heard it described as, you know, mini Gazas, areas of the West Bank that are being leveled and destroyed and people displaced. Pemberitaan belakangan diramaikan dengan proposal Donald Trump untuk melakukan relokasi warga Gaza di tengah proses rekonstruksi. Bila Gaza berpenduduk sekitar 2 juta orang, maka tepi barat yang wilayahnya jauh lebih luas berpenduduk sekitar 3 juta orang. Presiden Trump telah mengatakan akan segera mengumumkan posisi pemerintahnya mengenai tepi barat. Di tengah desakan sebagian rekan separtainya dari Partai Republik. There's also been a push in the American foreign policy establishment to no longer refer to it as the West Bank, to call it Judea and Samaria, which even former President Clinton, which is fairly shocking to me given his role in the Oslo process, also used the words Judea and Samaria to refer to the West Bank. Menurut analis, masih ada jalur diplomasi yang bisa ditempuh negara-negara yang mendukung Palestina. You continue working through the UN, you continue working with states that are willing to assist and willing to challenge. But you know, the biggest weapon that Palestinians have is to stay. Putusan Mahkamah Internasional pada 2024 mengatakan bahwa pendudukan Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur adalah ilegal. Sementara Presiden Trump saat pemerintahan pertamanya mencabut penyebutan permukiman Israel di tepi barat sebagai permukiman ilegal. Saat kembali menjabat untuk masa jabatan kedua, Trump mencabut sanksi yang diberikan pendahulunya Joe Biden atas pemukim Israel. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.
Pemirsa, warga Gaza kembali merasakan buka puasa di tengah reruntuhan puing bangunan. Meskipun berbuka di tengah reruntuhan, rasa kekeluargaan warga Gaza tak pernah runtuh dan tetap melakukan kegiatan berbuka puasa bersama. Hari pertama melaksanakan bulan Ramadan, warga Palestina, khususnya di daerah Rafah, Gaza, melakukan kegiatan sahur bersama hingga buka bersama dengan meja yang membentang panjang di tengah reruntuhan bangunan-bangunan di sana. Sebelumnya tahapan gencatan senjata berakhir pada Sabtu 1 Maret 2025 lalu, di mana pejabat Israel, Qatar, Mesir, dan Amerika melakukan negosiasi. Sementara Hamas yang tidak hadir diwakilkan oleh negara mediator, Qatar dan Mesir. Untuk mengurangi ketegangan, berbuka puasa di tengah gunungan puing reruntuhan, warga di sana berinisiatif memasang lampu hiasan untuk mempercantik suasana, juga dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Berbuka puasa di tengah puing bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Warga Gaza tidak berhenti mengkhawatirkan agresi yang mungkin saja terjadi pada saat mereka melangsungkan sahur atau berbuka puasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Seperti yang telah disarankan utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi memutus bantuan kemanusiaan dalam bentuk apapun ke Gaza. Hal ini disebut-sebut terhadap perpanjangan gencatan senjata dengan imbalan pembebasan separuh tawanan masyarakat Israel yang masih tersisa di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi memutuskan untuk memblokade seluruh bantuan dari berbagai negara kepada Gaza usai pembicaraan keamanan dengan Menteri Pertahanan Israel, para kepala fraksi, pejabat senior sistem keamanan negara, dan tim negosiasi yang ada. Keputusan ini disampaikan Netanyahu dengan mengadopsi struktur garis besar utusan Presiden Trump, Steve Witkoff, untuk masa gencatan senjata sementara pada periode bulan suci Ramadan hingga Paskah nanti. Menurut Netanyahu, hal ini sangat keliru apabila militan Hamas di Gaza melihat peluang gencatan senjata saat ini dilanjutkan, ataupun menikmati tahap pertama tanpa membebaskan sandera masyarakat Israel. Hingga kini ada 59 tawanan Israel dengan presentasi, 24 masih dalam keadaan hidup dan 35 orang tewas oleh militan Hamas. Dengan hal ini, Netanyahu memperingatkan kegagalan membebaskan tawanan tersebut dapat memperkeruh keadaan saat ini. Kesepakatan ini mulai berlaku baik Israel maupun Hamas pada tanggal 19 Januari lalu, di mana selain pembebasan tawanan kedua belah pihak, isi kesepakatan ini pun melibatkan truk bantuan yang memasuki kawasan Gaza ratusan unit setiap harinya. עם סיום שלב א' ולאור סירובו של החמאס למתווה וויטקוף, החלטנו בדיון אמש שהחל מהבוקר נמנע כל כניסה של סחורות ואספקה לעזה. וצריך להדגיש כאן, החמאס משתלט בימים אלה על כל האספקה והסחורות שנשלחות לרצועת עזה. הוא מתעלל באוכלוסייה העזתית שמנסה לקבל את הסיוע. הוא יורה בהם, והוא הופך את הסיוע ההומניטרי לתקציב טרור שמופנה נגדנו. לכך לא נסכים בשום אופן. Dari Jakarta, Max juru kamera retake. Dari Jakarta, Max tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lama bergantung pada Tiongkok untuk merakit dan membuat barang elektroniknya, raksasa komputer dan smartphone Apple baru mengumumkan investasi besar-besaran secara domestik. Adakah kaitannya dengan tarif yang bakal dikenakan ke produk dari Tiongkok oleh pemerintah Amerika Serikat? Berikut selengkapnya. Raksasa komputer dan ponsel Apple mengumumkan investasi sebesar $500 miliar di Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Investasi antara lain digunakan membangun pabrik di Houston, negara bagian Texas, untuk membangun peladan teknologi kecerdasan buatan. Investasi Apple di dalam negeri diproyeksikan menciptakan 20.000 lapangan kerja baru. Pengumuman Apple ini tak lama setelah pertemuan pimpinan perusahaan ini, Tim Cook, dengan Presiden Donald Trump. Yesterday I had Tim Cook in the office from Apple. He's investing hundreds of billions of dollars. Apple menjadi salah satu perusahaan besar AS yang baru mengumumkan investasi dan penciptaan lapangan kerja secara domestik. We're going to have a lot of chip makers coming in, a lot of automakers coming in. Presiden Trump sendiri akhirnya meningkatkan tarif atas impor dari Tiongkok, perkembangan yang bisa meningkatkan ongkos produksi bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang masih bergantung pada pabrik di Tiongkok. iPhone dan produk elektronik lainnya dari Apple banyak diproduksi saat ini di Tiongkok, yang juga membuat sejumlah komponennya.
Tapi dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perpindahan produksi ini dari Tiongkok ke sejumlah negara lain, termasuk Vietnam dan juga India. Sebagian analis mencermati diversifikasi rantai pasok Apple ke Amerika Serikat tak sepenuhnya akibat tarif pemerintahan Trump terhadap Tiongkok. I mean, they are now have been for some years in the process of moving production away from China anyway, pre-tariff. There's still a substantial amount in China, but there's a trend here that's clear, and I think that Apple will continue that. Tapi dengan investasi di dalam negeri, perusahaan ini mengisyaratkan sinergi dengan prioritas pemerintahan Trump untuk mengutamakan penciptaan lapangan kerja di Amerika. They're just taking the opportunity to use, the press releases to try to just get some more public exposure for a lot of things they were already spending, and obviously align well with kind of a pro-US policy. Selain Texas, investasi Apple juga menjangkau negara bagian Arizona, California, Iowa, Michigan, Nevada, North Carolina, Oregon, dan Washington. Apple juga akan menggunakan chip dari perusahaan semikonduktor Taiwan TSMC yang diproduksi di Arizona. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Memasuki bulan suci Ramadan, seluruh dunia mulai mempersiapkan suasana buka puasa pertamanya. Seperti salah satunya di negara Timur Tengah, Uni Emirat Arab, di mana pelepasan tembakan meriam perdana dilakukan, menandakan dimulainya buka puasa pertama di bulan suci Ramadan di negara tersebut. Seluruh umat muslim di seluruh dunia tengah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah pada bulan ketiga di tahun 2025 ini. Indonesia juga turut memeriahkannya dengan kembang api hingga petasan pada malam tarawih kemarin. Lalu, bagaimana dengan negara-negara lainnya? Ada hal menarik yang terjadi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di mana perayaan hari pertama puasa di bulan Ramadan disambut dengan dentuman meriam oleh pemerintah setempat di Masjid Sheikh Zayed. Masjid tersebut telah mempersiapkan momentum ini dengan menyiapkan lokasi parkiran dengan kendaraan sebanyak 8.000 lahan, hingga penyediaan kendaraan listrik berjumlah 70 unit kepada para pengunjung. Dilansir dari laman Fiori, masyarakat di kota tersebut berbuka puasa di halaman masjid bersama sanak keluarga dengan konsumsi makanan yang telah disiapkan oleh pihak masjid. Sebelumnya pada edisi bulan suci Ramadan tahun lalu, tercatat 1,6 juta jamaah dan pengunjung memadati Masjid Sheikh Zayed di pusat kota negara tersebut. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Luisa Yu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.